Shalom, para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia, anugerah, kemurahan dan penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk boleh mengikuti acara program All by Grace ini. Tuhan, Kau sendiri yang berkasih karunia mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun mendengarkan, boleh sama-sama diberkati sehingga kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan di situasi kondisi yang mana banyak hal membuat kami menjadi takut dan khawatir, banyak hal membuat kami menjadi bingung, membuat kami tidak tahu harus melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Berkasih karunia Tuhan, kami boleh dimengertikan melalui penyampaian firman Tuhan daripada acara All by Grace ini, sehingga kami mengerti bersiap sedia dalam segala hal dan apa saja yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kau sendiri yang akan sekali lagi memimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh diberkati, hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan kasih kuasa-Mu Tuhan turun atas setiap kami yang mengikuti acara ini. Kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tak kala kita sedang aktif dan giat melayani Tuhan, bisa saja orang tertentu bertanya, untuk apa begitu banyak waktu dikorbankan untuk gereja? Untuk apa melayani sampai seperti itu? Toh masih banyak orang lain yang bisa melakukan tugas pelayanan. Selagi muda, seharusnya kamu kejar apa yang menjadi mimpi kamu. Bekerjalah lebih keras, berusahalah lebih giat lagi.
Masalah pelayanan gereja nanti saja kalau sudah sukses dan mapan. Saat itu bolehlah untuk mengisi waktu luang. Yang penting semuanya sudah aman dulu. Jangan buang-buang waktu percuma untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu. Tanpa disadari, bisa saja memang banyak orang berpikir seperti itu. Memilih bekerja lebih demi mencari uang atau memilih jalan-jalan di mal dan bersenang-senang daripada menghabiskan waktu di gereja yang menurut pandangan orang tertentu hanya buang waktu dan tidak ada untungnya. Bahkan ada seseorang dengan nada bercanda pernah mengatakan bahwa dirinya sudah Kristen sejak lahir dan tidak masalah kalau hanya ke gereja di hari Minggu. Itu pun kalau sempat. Menurutnya, lagi pula dari dulu sampai sekarang firman yang didengar sama saja. Misalnya perihal kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin mendekat. Namun ia berkata, sejak masih sekolah sampai sekarang sudah memiliki 2 anak. Nyatanya tetap saja Tuhan Yesus belum datang juga. Oleh karena itu menurutnya tidak ada urgensi dan signifikansi untuk hidup maksimal, tekun, mengejar perkara rohani. Sungguh sangat disayangkan. Zaman sekarang, banyak orang lebih cenderung menjalani kehidupan yang hanya maksimal bagi dunia fana. Rela bekerja lembur hingga larut malam, mengorbankan waktu untuk keluarga, waktu untuk beribadah, bahkan mengorbankan kesehatan hanya demi mencari uang yang padahal hanya bersifat sementara dan dengan mudah bisa hilang lenyap karena memang tidak bernilai kekal. Sebaliknya untuk perkara rohani yang bernilai kekal, selalu ada saja alasan untuk menghindari dan undur diri. Dengan alasan lagi sibuk lah, banyak pekerjaan lah, tidak bisa bangun pagi, mumpung libur jadi pilih jalan-jalan dulu. Sudah lelah bekerja sepanjang minggu, maka refreshing dulu. Ibadah tunda minggu depan atau melalui online, tidak masalah, dan sebagainya. Bahkan di antara mereka yang datang ke gereja pun tidak menyadari harusnya datang untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari kawan, mendapatkan hiburan atau entertainment saja di gereja. Ada juga yang pergi ke gereja dengan memilih pengkhotbah yang sesuai dengan kehendak hati dan selera mereka, tanpa menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang memimpin mereka agar mereka tertanam di dalam suatu gereja. Karena bila sudah tertanam dengan baik, barulah bisa berakar dan bertumbuh dengan baik sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat. Akhirnya mereka melupakan untuk fokus melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan sesuai agar bisa hidup berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tidak heran jika mereka semakin menjauh dari perkara rohani, semakin melekat kepada dunia dan perkara duniawi, bukan lagi melekat kepada Tuhan. Padahal dunia dengan segala isinya sedang menuju kesudahannya. Berbagai tanda akhir zaman sudah digenapi. Seharusnya kita semakin menyadari bahwa waktunya singkat. Dengan demikian kita akan hidup semakin giat bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Semakin setia, maksimal, dan semangat berapi-api untuk melayani Tuhan. Harus juga mengerti untuk hidup kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, berkemenangan, bersiap sedia menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk pengangkatan bagi kita semua umatnya yang hidup berkemenangan. Demikian juga kita harus bertekad dan berusaha senantiasa menjalani kehidupan dengan fokus yang benar sesuai kehendak Tuhan sehingga dapat berkenan kepada Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya, ia sabar terhadapmu sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh dan benda-benda di langit akan musnah terbakar. Dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya akan lenyap. Karena semuanya itu akan dihancurkan dengan cara yang demikian. Bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. Jika kita
masih hidup sampai sekarang, itu bukan karena Tuhan lalai atau menunda-nunda menepati janjinya untuk datang kembali mengangkat kita semua. Tapi justru karena Tuhan sabar terhadap kita dengan memberikan kesempatan supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Tuhan menginginkan setiap kita mendapatkan kesempatan bertobat dan kembali kepadanya agar kita hidup diselamatkan dan hidup untuk melayaninya dengan maksimal. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Karena hari ini mungkin kita masih bisa maksimal di dalam segala hal yang dipercayakan seperti ikut persekutuan maupun beribadah bersama. Tapi besok belum tentu masih ada kesempatan yang sama karena segala sesuatu bisa saja berubah dan hari kedatangan Tuhan bisa tiba-tiba terjadi seperti pencuri. Apalagi banyak hal bisa saja terjadi di luar dugaan dan menimpa hidup kita. Adalah bijak bila kita mengerti, siap sedia dalam segala hal. Termasuk saat kita dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Hargailah kasih karunia, waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari saat bertemu dengan Tuhan. Haruslah koreksi diri. Apakah kita sudah siap sedia dengan baik dalam segala hal? Bagaikan seorang mempelai wanita mempersiapkan diri untuk hari pernikahannya. Dirinya pasti berusaha dengan maksimal sejak jauh-jauh hari agar bisa tampil yang terbaik pada hari pernikahannya. Ia akan berusaha merawat diri sebaik mungkin supaya jangan ada hal yang kurang baik sehingga merusak penampilannya. Ia berusaha merencanakan segala sesuatu secermat mungkin, menghubungi vendor-vendor terbaik agar pernikahannya bisa berlangsung meriah, berkesan dan sesuai dengan harapan. Demikian juga dalam hal menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Harus siap sedia dalam segala hal. Jangan asal-asalan supaya tidak terjadi penyesalan dan kekecewaan. Mungkin kita penasaran, apa alasan dan mengapa harus siap sedia dalam segala hal? Marilah kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema siap sedia dalam segala hal. Beberapa alasan mengapa harus bersiap sedia dalam segala hal, antara lain yang pertama, untuk mengumpulkan upah yang bernilai kekal. Ketika berada di rumah duka, apalagi di tempat pemakaman, umumnya orang akan merasa syok, gentar, dan cemas terhadap kematian. Khususnya ketika ada anggota keluarga yang tak rela, sedih, terpukul, dan menangis dengan begitu menyayat hati atas meninggalnya kekasih mereka. Dalam suasana seperti itu, setiap orang harus menyadari dan memikirkan bahwa hidup ini sangat singkat, bagaikan uap, hanya sesaat saja. Setelah itu harus beralih kepada kehidupan sesudah kematian yang akan berlangsung di alam kekekalan. Namun sayang, banyak orang yang hanya tersadarkan sesaat, lalu menjadi lupa. Padahal setiap saat kematian bisa menimpa semua orang. Belum lagi ketika melihat orang sekarat yang berada di ujung maut. Sungguh sebuah suasana yang menyedihkan, mencekam, bahkan mengerikan, apalagi bagi yang sedang menjalaninya. Seseorang hanya bisa mengantisipasi situasi dan kondisi krisis dan mengerikan itu jika sudah siap sedia dalam segala hal, sehingga senantiasa dapat berpikir dengan bijak, merenung dengan hikmat bahwa hidup ini sungguh sangat singkat. Kematian dapat terjadi setiap saat. Dengan demikian, ia akan senantiasa siap sedia dalam segala hal dan akan tercermin dalam kehidupan yang tak mau bercela, cermat, bijak, dan maksimal dalam menggunakan setiap waktu dan kesempatan, termasuk dalam melayani Tuhan, memelihara iman dan tekad untuk mencapai garis akhir dengan tetap setia, tak tergoncangkan oleh situasi kondisi apapun juga. Sangat disayangkan atas orang-orang yang tidak mengerti untuk siap sedia dalam segala hal menjelang waktu hidup yang sesungguhnya sudah semakin singkat di dunia ini. Bahkan realita mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang semakin padam semangatnya dalam beriman dan mengikuti Tuhan.
sehingga semakin menjauh bahkan meninggalkan Tuhan. Ada saja orang yang memendam kekecewaan dalam hati dikarenakan kondisi kehidupan mereka yang tidak semakin membaik seperti apa yang diharapkan. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan pengorbanan yang telah sedang dan harus mereka alami dan jalani sekalipun telah menjadi anak Tuhan. Padahal Tuhan tidak tidur. Tuhan memperhatikan setiap pergumulan hidup mereka, dan setiap jeritan tangis serta tetes air mata takkan luput dari perhatiannya. Bahkan segala pengabdian, pengorbanan hidup dan mengikut Tuhan dan melayaninya dengan maksimal pasti diperhitungkan Tuhan, seperti ada tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Dari acuan ayat-ayat di atas, dengan jelas tertulis bahwa apa yang dikorbankan dalam mengikut dan mengabdikan hidup bagi Tuhan akan menerima kembali 100 kali lipat. Tetapi tidak berarti hidup kita lantas akan pasti lancar. Demikian juga segala persembahan kita tidak akan serta-merta diganti 100 kali lipat secara nominal. Karena itu, walaupun bisa saja kita mengalami berbagai kerugian, bahkan penganiayaan, namun kita harus tetap semangat. Karena apa yang akan kita terima sebagai pengikut Kristus jauh lebih bernilai dibandingkan dengan kerugian seberapapun yang telah kita alami di dalam dunia ini. Kehilangan harta benda, keluarga, bahkan nyawa sekalipun tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan upah dan hidup kekal yang Tuhan janjikan. Pemahaman ini hendaknya dapat mengubah sudut pandang, konsep, nilai, dan konsep hidup kita sebagai orang percaya dengan menjadikan Tuhan dan hal-hal yang bernilai kekal sebagai hasrat dan fokus di dalam kehidupan kita. Jangan mudah terkecoh dan dikelabui oleh nilai-nilai dunia fana ini. Karena kelak apa yang dikejar oleh orang-orang dunia ternyata hanya sementara dan tak bernilai kekal. Jangan mudah terpesona oleh kemilauan dunia ini, agar jangan sampai setelah mengikut Tuhan dan melayaninya, namun berakhir menjadi yang terbelakang oleh karena salah berpikir, salah fokus, patah semangat, hingga berakhir dengan salah pula. Seharusnya selagi masih ada waktu dan kesempatan, pakailah dengan maksimal secara all out dalam melayani Tuhan. Seharusnya kita koreksi diri agar menjadi sadar sekiranya hari ini kita bertemu dengan Tuhan dan menghadap tata pengadilannya. Sudahkah kita maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan dengan sesuai dan setia dengan panggilannya? Sudahkah kita kumpulkan upah yang bernilai kekal sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari? Karena iman, keselamatan telah kita terima secara cuma-cuma. Tetapi kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, sehingga kita dapat menerima upah seperti yang Paulus katakan dalam suratnya, yaitu agar dia dapat memegah pada hari Kristus. Bahwa dia tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikian bila kita bekerja bagi Tuhan dengan melayaninya, sebab ada tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahkan aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dan Ibrani pasal 11 ayat 6b. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika di dunia saja jeripaya seseorang mendapat penghargaan dari orang lain, terlebih lagi Bapa di surga yang pasti akan lebih menghargai setiap orang yang mencari, melayani, dan setia kepadanya. Tuhan pasti akan memberikan upah kepada mereka karena Dia setia dan adil, dan pasti akan memberi penghargaan kepada orang yang berkorban baginya. Tuhan akan memberi upah kepada orang yang bersungguh hati untuk hidup baginya, bukan yang setengah hati, mencari Tuhan hanya ketika bermasalah, sedang bergumul, atau ada kebutuhan, atau yang mencari Tuhan pada waktu atau kondisi tertentu. Jangan ragu untuk setia pada panggilan Tuhan, walau harus berhadapan dengan resiko. Persembahkanlah apa yang ada pada kita sesuai kehendaknya dan pimpinan Tuhan yang jelas. Jangan berhitungan dengan Tuhan, karena sampai kapanpun takkan sanggup membalas kasih dan pengorbanannya yang begitu besar demi menebus dosa kita. Ubah mindset kita sehingga semakin hari semakin rindu untuk lebih giat melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Marilah kita melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Bila kita dipercayakan sebuah pekerjaan, bekerjalah dengan maksimal, sebagaimana kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bila kita berkesempatan untuk melayani, baik di dalam gereja ataupun dalam lingkungan kita sehari-hari, lakukanlah dengan maksimal dan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga, supaya pelayanan kita berkenan baginya. Nama Tuhan dipermuliakan serta jiwa-jiwa bisa dimenangkan lebih lagi. Bila kita ditempatkan Tuhan di dalam sebuah keluarga, jadilah terang dan berkat bagi keluarga kita, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Mereka bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Semuanya kita lakukan dengan maksimal, dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Karena kita adalah brand ambasadornya kerajaan surga, sehingga setiap perkataan dan perilaku kita merepresentasikan sifat dan karakter Tuhan. Alhasil, semakin banyak orang dapat mengenal Tuhan melalui hidup kita dan dimenangkan bagi kemuliaannya. Percayalah bahwa Tuhan itu setia dan adil. Segala jeripaya kita untuk hidup maksimal baginya tidak akan sia-sia, karena ada upah yang menanti di kekekalan nanti. Tuhan akan menentukan upah bagi setiap orang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dalam kehidupan. Janganlah hidup dengan percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan
Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Yang kedua, tak seorang pun tahu kapan hidupnya berakhir. Setiap saat bisa meninggal dunia. Tidak semua orang sadar dan bijak dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang mungkin terjadi di masa mendatang. Misalnya kecelakaan, lalu lintas, kebakaran, kehilangan barang berharga, pencurian atau perampokan, huru-hara, jatuh sakit, dan sebagainya. Namun bagi sebagian orang, mereka merasa dirinya bijak dan aman jika telah memberi asuransi demi keterjaminan hidup dan harta benda mereka berhubung segala resiko yang mungkin saja terjadi atas kehidupan ini. Jika demi hal-hal yang hanya mungkin terjadi, yang belum tentu terjadi, dan spekulatif saja, seseorang bisa bersiap sedia dengan sebaik-baiknya. Mengapa untuk hal yang pasti akan terjadi dan dialami malah tidak bersiap sedia dengan serius? Sesungguhnya hidup setiap orang di dunia ada batasannya dan kematian merupakan suatu kenyataan yang tak terelakkan. Karena pasti akan terjadi cepat atau lambat pada saatnya tiba. Walaupun sudah banyak penelitian dilakukan dengan tujuan memperpanjang umur, tetapi dalam kenyataannya belum ada yang berhasil hingga saat ini. Setiap orang ibarat sedang berbaris, antri, menunggu giliran, menunggu waktunya tamat di dunia ini. Namun sayangnya ada banyak orang melalaikan realita ini. Seakan-akan kematian takkan mereka alami, seolah-olah mereka dapat hidup panjang umur di dunia ini. Padahal hari kematian dapat menimpa siapapun juga setiap waktu, setiap saat, kapan saja. Sungguh ironis jika terdapat orang yang lalai dan lupa bersiap sedia untuk menghadapi hari kematian yang akan mengantar masuk ke dalam dunia kekekalan setelah kematiannya di dunia fana ini. Peringatan ini bukan hanya bagi mereka yang lanjut usia, tapi untuk semua orang. Masalahnya banyak orang yang terlalu sibuk dengan padatnya tugas, pekerjaan, atau usaha, atau ketertarikan atas godaan dunia sehingga mereka lalai dan lupa untuk bersiap sedia menyongsong kehidupan yang hakiki di dunia kekekalan nanti. Firman Tuhan mengatakan, Pengkhotbah pasal 8 ayat 8 bagian A. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Sungguh tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Angin bertiup datang dan pergi. Tiada seorang pun mampu dan berdaya menahan atau mengaturnya. Demikian juga mengenai hari kematian yang menimpa setiap orang tanpa pemberitahuan, tanpa permisi, dan juga tanpa kompromi. Tragisnya bukan terletak pada bagaimana dan kapan kematian terjadi, melainkan masalah setelah kematian. Seseorang akan beralih ke dalam dunia kekekalan, baik hidup kekal di surga atau kematian kekal di neraka yang sebagai tujuan akhir yang paling akhir. Kembali kepada pilihan masing-masing. Anda bisa memilih, tapi pilihlah dengan baik supaya Anda jangan menyesal di kemudian hari. Dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 tercatat kisah orang kaya dan Lazarus. Kesimpulan dan singkat ceritanya, si orang kaya merupakan representasi orang dunia yang menjalani kehidupannya hanya sekadar untuk hal-hal duniawi sehingga lalai dan lupa bersiap sedia untuk menyongsong kehidupan di dunia kekekalan. Sedangkan Lazarus merepresentasikan orang percaya Tuhan yang telah bersiap sedia dalam segala hal untuk menyongsong kehidupan di alam kekekalan setelah kematian. Bagi mereka sekalipun tidak memiliki kekayaan,
kemewahan dan materi dunia, tapi mereka memiliki jaminan untuk beralih menuju kehidupan kekal di surga setelah kematian di dunia fana ini. Sungguh kontras perbedaan tujuan akhir yang paling akhir bagi Lazarus dan orang kaya yang dikisahkan dalam ayat-ayat Injil tersebut. Demikian juga kisah tersebut menyadarkan dan memperingatkan bahwa kematian adalah suatu keadilan dan merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta dialami oleh setiap insan tanpa membedakan kaya atau miskin, sehat atau sakit, terpelajar atau buta huruf, tua atau muda, pria atau wanita, yang bersiap sedia atau tidak bersiap sedia. Lazarus mengalami kematian. Orang kaya juga mengalami kematian. Bagaimana kematian itu terjadi pada keduanya bukanlah substansi. Namun kesamaan yang dialami adalah kematian menimpa mereka tanpa diberi informasi dini, tanpa permisi. Sekali terjadi, keduanya pun mati. Adalah bijak bila kita mau bersiap sedia dengan melakukannya segera selama masih hidup dan memiliki kesempatan di dunia fana ini. Karena tiada kesempatan kedua diberikan bila kematian telah terjadi. Kesengsaraan kekal dan kebahagiaan kekal mutlak ditentukan oleh pilihan seseorang untuk bersiap sedia atau memilih tidak mau bersiap sedia untuk menyongsong kehidupan setelah kematian di alam kekekalan atau di alam baka nanti. Oleh karena itu, jadilah bijak dan cermat. Bersiap sedialah dalam segala hal, karena tak seorang pun tahu kapan tiba hari kematian bagi kita. Demikian juga, kapankah Tuhan Yesus datang kembali dan kapankah kiamat dunia ini terjadi. Penting dan perlu disadari bahwa dunia ini adalah fana sementara, bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. Oleh sebab itu, jangan menentukan fokus hidup hanya kepada dunia yang sementara yang bisa berlalu setiap saat. Tentukanlah fokus hidup kepada dunia kekal yang merupakan tujuan akhir yang sejati bagi hidup setiap orang. Bersiap sedialah dalam segala hal agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena waktu yang telah berlalu tak dapat diputar kembali, demikian juga hidup yang telah dijalani tak mungkin bisa diulang kembali. Sedangkan kehidupan yang dijalani harus berpacu dengan waktu. Tak kala kematian tiba, tak ada lagi kesempatan untuk mengadakan persiapan, perbaikan maupun pertobatan. Semuanya sudah terlambat. Demikian juga selama masih hidup. Berarti kita masih ada kesempatan untuk bersiap sedia dalam segala bentuk pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan yang telah menebus dan memberikan jaminan keselamatan. Bagaimanapun, apapun bentuk dan kadar pelayanan kepada Tuhan akan menentukan upah yang Tuhan perhitungkan dan balaskan. Kisah nyata berikut patut dicermati. Ada seorang Kristen ketika masih muda digerakkan Tuhan, ditawarkan dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan. Namun saat itu ia tidak bersiap sedia, acuh tak acuh, tidak menganggap pelayanan adalah kesempatan untuk mengumpulkan upah di kekekalan. Akhirnya ia lalaikan dan lupakan dan membiarkan kesempatan berlalu begitu saja, yang padahal tak selamanya bisa ada dalam kehidupan setiap insan. Demikianlah ia mengisi waktu, menjalani dan melewati kehidupan dengan segala angan-angan. Ia bekerja, berjuang, lalu berdagang, menikah, dan punya anak-anak bahkan cucu-cucu. 50 tahun dilaluinya begitu saja bagaikan usaha menjaling angin, menjalani satu kehidupan dengan rutinitas dan tidak memiliki fokus dan tidak mengerti bagaimana menjalani satu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di masa tua, di usia sepuh 70 tahunan, baru ia menyadari dan menyesali kehidupan yang sudah dilalui tanpa arti.
tanpa hasil dan tidak berdampak. Di saat sedemikian, ketika altar call diberikan pendeta seusai khotbah, ia maju ke depan menyerahkan hidupnya. Ya, entah sisanya berapa lama lagi Tuhan izinkan ia hidup untuk dapat melayani Tuhan sepenuh waktu. Siap demi Injil dipakai Tuhan sebagai utusan. Ia bersedia untuk taat diutus kemanapun yang Tuhan mau. Ironis namun fakta, di saat sudah usia sepuh, ia baru mau bersiap sedia. Namun tekad hati tak didukung oleh fisik yang memadai, diutus Tuhan bisa jadi malah merepotkan dan rentan rayu sebelum berkembang. Ingin maksimal melayani Tuhan, namun kesehatan dan semangat tidak mendukung. Andaikan layak diberi upah pun, sungguh tak sebanding dengan upah jika saja ia bersiap sedia di kala usia muda dan terjun dalam ladang pelayanan kepada Tuhan. Sungguh sangat disayangkan, ia baru sadar dan ingin melayani Tuhan saat sudah lanjut usia. Bagaimanapun itulah kenyataan yang terjadi pada banyak orang di dunia sekarang ini. Oleh karena itu, persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan di saat masih muda dengan semangat, kekuatan, dan kesehatan yang dapat mendukung dan memungkinkan untuk maksimal dalam melayani Tuhan. Untuk apa dan mengapa? Tak hindari saja penyesalan yang memang bisa dihindari. Cepat bersiap sedia. Bukankah terlebih baik daripada tidak bersiap sedia? Masih bagus jika nafas masih di kandung badan, masih sempat untuk menyesal di dunia fana daripada menyesal di alam baka yang pasti tak ada lagi kesempatan yang kedua untuk bisa bersiap sedia. Mari segera, dan saat inilah kita sadari bahwa bersiap sedia dalam segala hal haruslah sedari dini. Sekarang ini, selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri, karena bersiap sedia setelah mati, bermimpi pun tak pernah akan terjadi. Yang ada hanya merintih sedih, apa yang terjadi hanya dapat disesali karena tidak mau bersiap diri untuk menyongsong hidup kekal dan upah mahkota abadi di surga nan abadi. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi
hadap Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Yang ketiga, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ada kata-kata bijak yang berbunyi bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Dan menjalani kehidupan ini mungkin ada banyak hal yang kita sesali. Mulai dari yang sederhana sampai sesuatu yang cukup fatal hingga mempengaruhi hidup kita sampai hari ini. Ada orang menyesal karena tidak belajar dengan baik sehingga gagal dalam ujian. Ada yang menyesal karena perkataan negatif dan buruk yang diucapkan sehingga menyakiti orang lain dan merusak hubungan pertemanan yang telah terjalin sekian lama. Ada juga yang menyesal telah meninggalkan pekerjaan yang selama ini menafkahinya. Ada pula yang menyesal atas keputusan keliru yang telah diambil dan masih banyak penyesalan-penyesalan lainnya yang ada, yang sempat terjadi. Masa lalu memang tidak bisa diulang. Tapi kita memiliki kesempatan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama agar tidak ada penyesalan di masa depan. Oleh karena itulah kita harus benar-benar memperhatikan setiap langkah kehidupan kita agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bersyukurlah bila penyesalan-penyesalan tersebut bukan di alam kekekalan, karena selama di dunia ini kita masih berkesempatan untuk memperbaiki diri sehingga berbagai kesalahan itu pun dapat menjadi pembelajaran dan peringatan agar tidak terulang kembali. Berbeda halnya dengan penyesalan karena gagal bersiap sedia. Gagal menghargai setiap waktu, kesempatan, dan berbagai kasih karunia yang Tuhan berikan untuk hidup maksimal baginya. Karena bila terlambat menyadarinya dan tidak segera memperbaiki diri, penyesalan tersebut adalah penyesalan di alam kekekalan. Di saat kita telah meninggal dunia, di saat ini Tuhan memberikan peringatan demi peringatan kepada kita, supaya kita dapat menghargai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan rindu tak satu pun dari kita yang binasa, namun kembali lagi pilihan di tangan kita masing-masing. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersiap sedia, membenahi diri dan hidup melayaninya dengan maksimal, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tetapi perlu diingat bahwa kesempatan ini tidaklah untuk selamanya. Karena akan ada waktunya ketika kita rindu mau berkarya lebih bagi Tuhan, tapi tidak bisa lagi. Karena semuanya sudah berubah. Rindu mau melayani bagi Tuhan, tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Kesehatan mungkin sudah menurun dan lain sebagainya. Sesungguhnya
Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang kita miliki untuk bersiap sedia. Berapa banyak kesempatan yang kita miliki untuk hidup maksimal bagi Tuhan. Karena kedatangan Tuhan Yesus kembali tidak bisa diprediksi. Waktu kematian bagi setiap kita pun tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya karena itu adalah rahasia ilahi. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak memandang siapapun kita, melainkan akan menilai berdasarkan perbuatan kita. Apapun keputusan yang diambil di dunia ini, semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada akhirnya di hadapannya. Karena Dia adalah hakim yang adil, Tuhan yang akan mengadili dengan seadil-adilnya. Apabila kita telah hidup maksimal dan mengutamakan Tuhan, atau hidup hanya bagi diri sendiri, fokus hanya untuk menyenangkan diri sendiri, itu pun akan dituntut pertanggungan jawab juga pada akhirnya. Memang ada saja masa yang kita alami selama hidup, seperti masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah ekonomi, hutang piutang, masalah rumah tangga, atau apapun juga. Tapi sesungguhnya semua itu bukanlah masalah terbesar. Karena masalah dan pergumulan tersebut tidaklah bernilai kekal dan hanya sementara saja di dunia ini. Masalah terbesar kita adalah pengaruh kuasa kegelapan yang bisa mencekram dan menguasai hidup, sehingga kita lebih mengikuti kehendaknya daripada mengikuti kehendak dan pimpinan Tuhan. Tidaklah heran bila kita mendengar seseorang yang dengan bangganya berkata, tidak mau bersiap sedia, lebih memilih bersantai-santai daripada mempersiapkan diri untuk kekekalan nanti. Mereka merasa masih punya waktu untuk bertobat di kemudian hari, sehingga tidak merasa adanya urgensi untuk segera berubah dan bersiap sedini mungkin. Padahal segala sesuatu yang dikejar dalam dunia ini adalah kesia-siaan di mata Tuhan. Segala harta kekayaan, materi, jabatan, posisi, dan penghargaan dunia adalah fana dan tidak ada artinya di dalam dunia kekekalan nanti. Ketika sudah sampai waktunya, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak uang yang berhasil kita kumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang berhasil kita peroleh, seberapa banyak followers yang kita miliki dalam akun media sosial kita. Tapi Tuhan akan bertanya, berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan, berapa banyak kesempatan yang telah kita maksimalkan untuk kemuliaannya, berapa banyak waktu yang telah kita korbankan untuk berkarya baginya, karena kesemuanya itu adalah yang bernilai kekal. Jangan berakhir seperti orang-orang di zaman Nuh yang telah Tuhan berikan kesempatan hingga 100 sampai 120 tahun untuk bertobat. Tapi mereka tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik, sehingga mereka pun berakhir tenggelam dalam air bah. Hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Begitu juga seluruh penduduk Sodom dan Gomora yang menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat dan berubah, melainkan tetap memilih untuk hidup dalam dosa. Mereka dan seisi kota pun di bumi hanguskan oleh Tuhan. Masih banyak kisah-kisah lainnya dalam Alkitab yang sesungguhnya untuk mengajar dan memperingatkan kita bahwa hidup dalam dunia ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Mazmur pasal 90 ayat 10 dan 12. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur menyadari betapa singkatnya masa hidup kita di dunia ini, betapa terbatasnya kesempatan yang kita miliki, sehingga memohon pimpinan Tuhan supaya memperoleh hati yang bijaksana dalam menyikapi setiap kesempatan yang dimilikinya. Karena dalam setiap situasi pasti ada kesempatan bagi kita untuk berkarya dan melayani Tuhan.
Bagi yang sungguh-sungguh rindu dan mau, selalu ada kesempatan untuk hidup maksimal bagi Tuhan. Walaupun sepertinya tidak ada kesempatan, tapi orang bijak tetap akan mencari kesempatan untuk maksimal bagi Tuhan. Ingat ini, akan mencari kesempatan. Ingatlah nasihat Raja Salomo yang berkata dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Oleh sebab itu, selagi kita masih memiliki kesempatan seperti sekarang ini, masih memiliki waktu, kesehatan, dan kemampuan untuk berkarya bagi Tuhan, kita harus memfokuskan diri dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main dengan kesempatan dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Disimpulkan, semuanya kembali kepada pilihan. Kenapa aku harus bersiap sedia senantiasa? Kalau aku tidak mau, memangnya kenapa? Sadarilah bahwa kita harus mau senantiasa bersiap sedia supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Saat ada kesempatan, saat kesehatan prima, saat ada waktu yang tersedia, saat kasih karunia melimpah, tercurah, seharusnya kita mengerti untuk menghargai dengan baik. Tidak lagi hidup untuk diri sendiri atau fokus hidup hanya pada diri sendiri atau fokus hanya bagi masa depan sendiri dan tidak pernah mau tahu dan tidak mau mengerti untuk menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadanya, serta memuliakan nama Tuhan. Karena itu, pilihlah untuk mau bersiap sedia dalam segala hal, agar tidak menyesal di kemudian hari. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap adanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Apa yang dibahas di atas kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani kita, sehingga dapat memahami dengan baik dan apa yang didengar dapat dilakukan atau dipraktekkan dengan baik di dalam kehidupan ini, dan kita bisa siap sedia dalam segala hal senantiasa. Alasan harus siap sedia dalam segala hal antara lain yang pertama, untuk mengumpulkan upah yang bernilai kekal. Yang kedua, tak seorang pun tahu kapan hidupnya berakhir. Setiap saat bisa meninggal dunia. Yang ketiga, supaya tidak ada
penyesalan di kemudian hari. Pastikan Anda termasuk orang yang siap sedia dalam segala hal senantiasa, supaya tidak akan ada penyesalan di kemudian hari bila bertemu dengan Bapa yang di surga. Karena itu kita harus menjalani kehidupan ini secara maksimal dalam segala area kehidupan dan dalam segala bentuk pelayanan sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Dengan demikian hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Semua karena kasih karunia Tuhan. All by grace. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh mendengar firman dan kebenaran-Mu yang mengajarkan kami bagaimana bersiap sedia dalam segala hal. Berkasih karunia Tuhan, kami bukan mendengar dan melupakan, tapi kami benar-benar boleh menghargainya dengan baik. Kalau sampai kami lupa, kami akan mengulang mendengarnya kembali dengan baik, sehingga kami benar-benar bersiap sedia dalam segala hal, supaya Tuhan kami mengerti ada upah kekekalan nanti yang akan kami terima. Dan kami tahu Tuhan, setiap kami Tuhan, setiap saat bisa dengan tiba-tiba apa saja pun bisa terjadi, dan kami bisa meninggalkan dunia ini. Dan kami juga Tuhan tidak mau ada penyesalan saat bertemu dengan Engkau. Yang kami mau adalah Tuhan, pujian daripadamu bagaimana kami sudah menjalani satu kehidupan yang maksimal, yang berkenan kepadamu, yang berfokus dengan baik, yang kami jalani dengan baik sehingga hasilnya baik. Nama Tuhan dipuji, jiwa-jiwa dimenangkan, dan nama Tuhan juga dipermuliakan. Berkasih karunia Tuhan kepada kami semua pemirsa All by Grace saat ini. Biarlah kasih dan kuasa-Mu Tuhan turun tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan mendengar dan melupakannya, tapi kami boleh mengerti bagaimana menjadi pelaku firman, dan kami boleh bagaimana menerapkan, dan kami boleh benar-benar melakukannya, menjalaninya, dan kami boleh sampai pada garis akhir kami adalah manusia yang bersiap sedia dalam segala hal, dan ada upaya yang menanti bagi kami semua. Berkasih karunia kepada kami Tuhan. Kau tahu Tuhan, di dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak tantangan yang kadang membuat kami boro-boro Tuhan bersiap sedia, tapi malah kami ingin menjauh daripada-Mu. Kami ingin mundur dari semua pelayanan, dan kami tidak lagi mau datang ke gereja, apalagi melekat kepadamu. Dan saat ini Tuhan, Engkau tahu siapa kami dengan situasi, kondisi, keadaan kami yang membuat kami bukannya semakin melekat kepadamu, tapi membuat kami semakin menjauh daripadamu, sehingga kami akhirnya tidak mengerti bersiap sedia dalam segala hal dengan baik. Berkasih karunia Tuhan kepada kami, siapapun kami pemirsa All by Grace saat ini Tuhan, Engkau tahu orangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan kembali tercurah atas setiap kami, sehingga kami boleh dipulihkan dari segala situasi, kondisi, keadaan kami, dan kami boleh datang kembali melekat kepadamu, dan kami boleh datang kembali Tuhan untuk mau mengasihi-Mu, untuk mau melayani-Mu, dan kami mau pakai waktu dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kembali maksimal hidup dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan, dan hidup dan mau Tuhan benar-benar melalui kehidupan kami memiliki kesaksian hidup yang dahsyat dan luar biasa, dan melalui kehidupan kami banyak jiwa boleh dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua yang ada, semua pemirsa All by Grace ini, sehingga kami tidak hidup percuma, dan kami semua tidak mau ada penyesalan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkasih karunia sekali lagi, sehingga kami boleh mengerti Tuhan untuk bersiap sedia dalam segala hal senantiasa, dan tidak akan ada penyesalan di kemudian hari, karena kami mengerti dengan baik, jalani dengan baik, berhasil dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saat ini saya mau doakan untuk Anda yang sedang mengalami yang namanya kepahitan.
Anda sedang kepahitan, Anda sedang sakit hati, padahal sudah berkali-kali Anda minta kepada Tuhan bahwa Anda mau ngampuni, Anda mau mengasihi, tapi kembali Anda lupa, kembali Anda tetap saja sakit hati. Dan saya juga mau mendoakan Anda, untuk Anda yang selalu merasa ada yang kurang. Selalu hidupmu merasa ada yang kurang, sehingga Anda sulit untuk bisa mengucap syukur. Anda selalu bersungut-sungut, padahal Anda tahu tidak baik bersungut-sungut. Sebagai anak Tuhan harusnya mengucap syukur senantiasa. Tapi apa daya, selalu saja lupa dan selalu saja bersungut-sungut. Saya juga mau doakan Anda. Dan juga saya mau doakan untuk Anda yang tidak lagi memiliki pengharapan. Sepertinya semua manusia yang ada di sekitarmu itu semuanya pembohong. Semuanya janji, tapi janjinya kosong. Anda harus ingat, manusia terbatas. Manusia punya problema tersendiri. Dia sendiri susah, dia pun harus cari Tuhan. Alangkah baiknya kalau Anda mengerti, cari Tuhan langsung, yang bisa menolongmu, yang bisa menyelesaikan semua masalah dan pergumulanmu. Saat ini kita akan berdoa bersama untuk apapun juga permasalahan dan pergumulanmu. Anda cuma perlu taruh kedua tanganmu di hati dan kita akan doa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan berdoa khusus untuk orang-orang yang sakit hati, yang kepahitan, yang sulit mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kasih-Mu saat ini turun dalam nama Tuhan Yesus, memampukan, bisa mengasihi, bisa mengampuni, dan bisa melupakan, sehingga boleh menjalani satu kehidupan yang penuh kasih, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi. Dan berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ingin mengucap syukur tapi kenyataannya selalu bersungut-sungut. Saat ini juga Tuhan, kuasa-Mu turun, memampukan dia ingat untuk mengucap syukur. Lihat segala sesuatu, alami segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, dan dia akan ingat untuk mengucap syukur, bukannya bersungut-sungut. Dan saat ini Tuhan berdoa juga untuk orang-orang tertentu yang merasa dikelilingi oleh orang-orang sekitar yang cuma janji-janji kosong. Biarlah Tuhan dia disadarkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan yang bisa menepati janji, karena manusia terbatas, manusia punya masalah dan pergumulan tersendiri. Berkasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mengerti orang-orang demikian mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia yang memang kadang bisa janjinya janji kosong, tapi saat andalkan Engkau Tuhan yang akan selalu menepati janji, sehingga masalah dan pergumulannya boleh terselesaikan. Dan saat ini Tuhan, untuk semua yang mengalami situasi kondisi hutang piutang, masalah pergumulan, apapun tantangannya Tuhan, maupun sakit penyakit masalahnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan semua masalah pergumulan yang disadari atau tidak, yang menekan hati, menekan jiwa dan pikiran, yang membuat sampai sulit tidur. Saat ini Tuhan, kuasa kasih-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semua pemirsa All by Grace boleh mengalami kelepasan, boleh mengalami kelegaan, boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami terobosan, dan boleh mengalami Tuhan semua hutang piutang terlunaskan di dalam nama Tuhan Yesus, dan tubuh, jiwa, roh sehat, dan tidak lagi ada sakit penyakit yang bisa menggerogoti kami, karena oleh biru Yesus penyakit kami semua sudah disembuhkan, dan tidak lagi ada sakit penyakit yang bisa membuat kami takut dan khawatir, karena yang ada adalah kelepasan, yang ada adalah kesembuhan, yang ada adalah kasih karunia, anugerah, kemurahan Tuhan yang tercurah melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace ini. Dan kami mau Tuhan Engkau memberkati semua pemirsa All by Grace yang sudah setia sekian lama,
Dan mereka juga mengerti bershare link kepada teman, sanak famili, saudara, dan orang sekitar mereka. Engkau sendiri akan memberkati mereka semuanya. Dan Engkau sendiri juga yang akan menolong Tuhan sehingga satu persatu masalah dan pergumulan boleh terselesaikan dengan baik. Dan kami mau Tuhan terima berkat-Mu dari Allah Bapa yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh kedapatan tetap setia, dan kami boleh diberkati dengan apa saja yang kami kerjakan. Dengan kedua tangan kami boleh berhasil, dan kami boleh diberkati tubuh, jiwa, roh kami sehat untuk menyambut hari yang besar itu, hari kedatangan-Mu untuk mengangkat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh untuk senantiasa bersiap sedia dengan baik sehingga tidak akan ada penyesalan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri acara All by Grace ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan terima berkat-Mu, dan semua kami boleh diberkati. Haleluya, amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode kali ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. All by Grace. Teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus.